Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Santi. Kali ini kita akan ada wawancara singkat dengan Kak Fajrin. Jadi untuk tahu gimana isi wawancara kita mulai boleh perkenalan diri. Hello，大家好，我是马湾，我来中国2017年，我现在在中南大学学习，我的专业是冶金工程。nama saya Fajrin Dermawan. Saya dari tahun 2017 di Cina, mulai belajar di Cina, dan saya sekarang berada di kota Changsha. Nama universitas saya adalah Central South University, dan saya mengambil jurusan metalurgi. Makasih Kak Fajrin. Jadi sekarang kita mulai ke pertanyaannya ya. Jadi kakak ini kan sekolah ya di sarjana atau master Kak Fajrin? S1. Oke. Jadi sebenarnya motivasi kakak itu untuk kuliah di Tiongkok itu sebenarnya apa sih? Kenapa nggak kuliah di Indonesia atau kenapa nggak kuliah di Eropa? Coba jelasin. Dulu kan sebenarnya saya itu udah kuliah di Indonesia juga ya, D3 tapi di Politeknik Negeri Jakarta. Tapi setelah itu saya seperti kayak memang mencari beasiswa juga, berusaha mencari beasiswa sama berusaha mencari kerja sebenarnya awalnya. Tetapi waktu itu kerja belum saya dapatkan dan saya masih berusaha untuk cari beasiswa. Nah, Tiongkok ini sebenarnya bukan negara prioritas saya untuk mendapatkan beasiswa. Tapi setelah beberapa hal, satu dan dua hal saya timbang-timbang, saya juga kayak berpikir kayak coba aja deh gitu. Kayaknya Tiongkok juga menarik nih sekarang gitu kan. Dan ya alhamdulillahnya saya lulus di program beasiswa yang CSI. Dan tapi sekarang setelah saya sudah 3 tahun di Tiongkok, itu udah kayak ngebuat saya kayak ngebangun motivasi saya, karena saya pikir dulu Tiongkok itu kayak di film-film Shaolin ya, kayak rumahnya masih kayak gitu segala macam, tapi ternyata sekarang teknologinya udah lebih maju gitu, sistem transportasinya juga lebih bagus, dan kota-kota di Tiongkok itu sendiri sekarang kebersihannya sudah mulai terjaga. Perjuangan kakak atau kisah sedih selama kuliah 3 tahun di Tiongkok itu apa aja sih, boleh cerita nggak? Di situ mungkin yang pertama kali itu karena saya Muslim ya, di Tiongkok itu kan masyarakatnya memang sangat menyukai makanan makan haram ya, suka makan babi gitu kan segala macam, dan mereka juga menambahkan kadang bumbu-bumbu kayak kuah kaldu, di dalam kuah kaldu itu sendiri tulang-tulang babi itu sendiri. Ya, itu saya sangat susah untuk mendapatkan makanan halal di sana sebenarnya pada saat awal saya sampai. Tapi setelah saya cari tahu lagi di sana, ternyata ada satu restoran gitu yang memang khusus menjual makanan halal ya, dan akhirnya sekarang selama 3 tahun kalau saya nggak makan di kantin, paling saya makan di salah satu restoran yang mempunyai label halal itu. Restoran itu namanya Lancolamian. Cuman ya kita tidak mendapatkan banyak pilihan menu ya. Kita bakal makannya yang paling itu aja. Itu salah satu struggle terberat saya sih. Struggle kedua pasti itu bahasa, karena dari awal saya datang ke Tiongkok, saya sama sekali belum pernah belajar bahasa Cina. Dan mungkin saya bisa sedikit cerita ya. Awalnya saya sampai di Tiongkok itu kan saya sampai di kota Tianjin, dan saya dijemput dengan mobilnya dari universitas disediakan, dan saat itu malam hari. Saya ini dengan bahasa Inggris yang pas-pasan dan tidak bisa bahasa Cina, berusaha berbicara dengan supir yang menjemput saya. Saya berusaha mencoba menggunakan bahasa Inggris, dan saya pikir
beliau ini mengerti akan ucapan saya. Tetapi yang saya dengar itu kata-kata seperti bu gitu. Artinya itu apa Kak Fajrin? Bu itu artinya tidak. Jadi kayak mungkin dia bilang berusaha ke saya kayak nggak ngerti gitu ya. Nggak ngerti ya. Tapi kayak pu gitu. Mungkin putong kalau misalnya bahasa sini ya. Saya nggak ngerti gitu. Tapi saya tetap berusaha bercerita atau mengajak dia ngobrol dalam bahasa Inggris, dia ngobrol dalam bahasa Inggris gitu. Cuman ya itu sih salah satu struggle terberat saya. Karena mungkin mayoritas orang Tiongkok itu belum bisa atau tidak menguasai bahasa Inggris ya Kak Fajrin? Ya kebanyakan orang-orang tua di sana yang mohon maaf ya mungkin memang mereka dulunya belum belajar sama seperti yang teman-teman yang sekarang ini ya, anak-anak remaja di Tiongkok sekarang ini, karena memang sangat beda gapnya mereka gitu. Seperti yang sekarang itu yang di Tiongkok, anak remaja di Tiongkok itu kebanyakan juga sekarang sudah lumayan sih bahasa Inggrisnya mereka. Tapi ya kalau misalnya kita ke pasar atau naik transportasi umum atau segala macam kan kita ketemunya sama yang beliau-beliau yang sudah tua, yang sudah renta gitu. Nah itu kita bakal memang harus menggunakan bahasa Tiongkok itu sendiri, bahasa Chinese itu sendiri. Ya. Jadi diharuskan. Ada lagi Kak Fajrin struggle-nya selain makanan dan bahasa? Ya struggle lainnya itu paling karena jauh dari orang tua ya, jauh dari keluarga. Di tahun pertama itu struggle terberat saya. Kadang saya ya berpikir kayak seperti putus asa gitu di sana, tapi saya nggak tahu harus cerita ke siapa, teman dekat saya gitu. Sedangkan di sana itu teman-teman baru. Tapi selama setahun saya satu tahun pertama saya di sana, alhamdulillah saya menemukan teman-teman yang sangat mendukung dan sangat suportif terhadap saya maupun terhadap teman-teman yang lainnya. Jadinya ya kita saling memberikan semangat. Oke Kak Fajrin, jadi next question ya. Kak Fajrin sekarang tinggal di Changsha kan ya. Boleh cerita nggak enaknya atau nilai plusnya kita sebagai pelajar yang tinggal di Changsha itu apa aja sih? Misalnya kayak banyak destinasi wisata atau makanannya enak-enak atau Kak Fajrin nih boleh promosiin kota Changsha suka Kak Fajrin. Pertama sih untuk kampusnya sendiri ya, CSU itu menjadi salah satu kampus yang bagus juga di Cina, masuk dalam 20 besar list nasional di Cina. Dan kebetulan major saya metalurgi itu menjadi salah satu atau tahun 2020 ini kalau nggak salah ya, menjadi puncak teknik metalurgi di Cina, nomor 1 di Cina. Dan itu memberikan semangat dan motivasi saya untuk bisa belajar lebih baik lagi, karena saya percaya dengan seperti ini, dengan prestasinya kampus saya ini, itu pun juga bisa membuat mahasiswa-mahasiswanya semakin ingin lagi untuk belajar dan punya sukses gitu. Dan yang kedua itu sistem transportasi di China itu di Tiongkok itu sekarang sudah sangat baik ya. Kita kalau misalnya mau kemana-mana bisa naik bus, ada MRT juga, dan itu sangat mudah. Kita kayak kalau ya mohon maaf mungkin kalau di Indonesia masih nyetok pakai tangan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di Tiongkok itu sendiri sekarang sudah ada kayak bus stationnya, jadi kita haltenya gitu ya. Haltenya benar. Nah kita ke halte, nanti bayarnya kita bisa pakai HP, e-money, atau pakai kartu bus sendiri, atau kita bisa bayar pakai uang cash. Dan di sana juga disediakan sepeda gratis kalau di jalan-jalan itu. Bukan gratis, kita bakal bayar. Nantinya, iya. Tapi, bayar juga ya? Iya, tapi sekitar 1 yuan atau 1 kuai itu sekitar Rp2.000. Ya, dan itu kayak kita keliling kota naik sepeda itu tuh juga udah kayak ngebuat
kita ya Seru asik lah lah gitu ya. ya, seru ya. Nah, Seru. dan untuk tempat wisata pun di kota Changsha ini banyak. Ada Gunung Yelushan. Di sana itu banyak makam-makam pahlawan dan orang-orang penting Tiongkok dulu. Dan juga ada tugu peperangan Jepang. Kan dulu Tiongkok itu pernah perang sama Jepang tuh. Nah, di situ ada tugunya. Dan juga di kaki Gunung Yelushan itu sendiri, di situ ada seperti Yuelu Academy kalau nggak salah ya. Yuelu Academy namanya. Itu sekolah itu sudah berdiri lebih dari ratusan tahun. Dan itu masih ada sampai sekarang. Gitu. Memang Tiongkok ini memang sangat mencintai budaya mereka. Dan di setiap seperti danau atau kayak ada dari satu sungai ke sungai lainnya, nanti ada yang seperti jembatan khusus, dan ada juga seperti yang kayak bukan pagoda ya saya bilang, tapi seperti ada bangunan gitu nanti dibuat di tengah danau gitu. Itu pasti selalu ada di setiap danaunya gitu. Yaitu tempat wisata kecil-kecilan ya. Tapi kalau tempat wisata yang besar-besar itu di Provinsi Hunan sendiri. Salah satu ibu kotanya kan Changsha nih, tapi ada salah satu kota lainnya namanya Changjiajie. Kalau teman-teman pernah mendengar Avatar Biru, nah itu dulu Avatar Biru itu pernah syuting di sana, yang gunungnya cuma satu-satu gitu, kayak batu-batu naik satu gitu naik. Nah, itu adanya di Provinsi Hunan juga, dekat kok dari kota Changsha, cuma tinggal naik kereta dan sampai ke sana. Nanti banyak nilai plusnya ya Kak kalau mau tinggal di Changsha. Ya. Nah, satu lagi nih Kak Fajrin, pertanyaan terakhir ya. Sekarang kan Kak Fajrin tuh sudah termasuk bisa survive ya kuliah di Tiongkok itu sendiri. Nah, tips dan trik Kakak untuk bisa kuliah di Tiongkok itu apa sih? Boleh bagi-bagi buat teman penonton. Ya, kalau dulu kan saya kan kurang dapat informasi ya dari media sosial, itu saya nggak terlalu banyak dapat informasinya. Tapi mungkin sekarang itu kayak teman-teman dari PPI Tiongkok itu sendiri sudah mempunyai Instagram masing-masing, dan di banyak daerahnya juga sudah mempunyai cabang. Salah satunya di Changsha ini, PPIT Changsha, mereka juga punya Instagram masing-masing. Dan untuk teman-teman yang memang butuh informasi itu bisa lihat ke sana di @PPIT Changsha. Nah, juga teman-teman jangan lupa nih, kalau misalnya mau nyari beasiswa kan kita nggak cuma duduk terus kayak scroll segala macam gitu ya, tapi ya coba deh cari ke webnya embassy, karena saya dulu juga dapetnya di web embassy China. Dan bisa juga teman-teman kalau misalnya memang mau ke negara lain juga bisa sih, nah lihat juga di web embassy negara itu sendiri gitu. Nah, terkadang mereka itu memberikan info beasiswa itu langsung di sana, atau terkadang juga mungkin ada lewat webnya sendiri ya, itu bisa teman-teman cari di internet. Kalau menurut saya sih jangan malas untuk nyari ya, karena banyak banget kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Terus boleh cerita nggak Kak proses masuk ke universitas pilihan Kakak itu, apa ada ujiannya gitu? Oh iya, itu sangat mudah sih kalau di Tiongkok ya, karena di Tiongkok itu sendiri mereka butuh seperti nilai IPK-nya yang lama atau nilai sekolah SMA-nya yang lama jika kalian pengen masuk S1, atau bawa aja nilai akademik yang terakhir lah, misalnya gitu. Misalnya kalian mau S1, S2, tapi ya salah satunya yang dibutuhkan itu nilai akademik. Yang kedua yang dibutuhkan itu study plan ya, apa yang akan kalian lakukan di sana jika mendapatkan beasiswa, bagaimana kalian akan melaksanakan hari-hari kalian di sana, dan segala macamnya. Itu silahkan kalian terus di study plan kalian. Dan yang ketiga pastinya kalau di Cina ini sih ada bahasa, nilai HSK, tapi jangan takut sih menurut saya ya, karena sekarang pun kalau misalnya kita tidak punya nilai HSK, nantinya kita bakal dikasih waktu 1 tahun di sana untuk belajar masuk ke kelas bahasa China, bahasa Tiongkok sendiri.
Ya. Oke, makasih banyak ya Kak Fajrin. Ya, sama-sama. Jawabannya sangat bagus banget. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di Tiongkok, boleh nih dilihat videonya kita. Siapa tahu menambah wawasan dan menambah keinginan dan kemauan mau kuliah di Tiongkok. Jadi terima kasih ya Kak Fajrin atas waktunya. Semoga Ya, sama-sama. dadah. Dadah.